Halo teman-teman, jumpa lagi di Dominor Update. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas cara memilih domain dan hosting. Oke, langsung saja ya. Sebagai contoh di sini saya memiliki domain ragilte.net. Dalam domain ini, domain itu ibaratnya adalah nama atau alamat, sedangkan hosting itu adalah isi atau rumahnya ya. Di mana dalam hosting itu bisa mencakup ada database server, web server, mail server, kemudian dan lain-lain ya. Oke, untuk proses pembelian dari hosting ataupun domain itu satu paket biasanya ya, biar mempermudah. Misalnya kita beli di ragilte.net ya, belinya di situ aja misalnya, antara domain dan hosting. Ini untuk mempermudah kita memanage atau mengelola domain dan hosting. Dan ketika kita membeli domain dan sekaligus hostingnya di satu provider, itu biasanya kita nggak perlu repot-repot setting name servernya. Oke, bagi Anda yang pengen daftar ya domain sama hosting, kenapa sih saya bikin tutorial ini? Karena di sini saya akan membagikan buat Anda diskon 50% ya, lumayan itu, bukan lumayan lagi, setengah harga dari harga normal hosting ya. Ini hostingnya saja yang mendapatkan diskon. Diskonnya itu 50%. Caranya adalah kita tinggal ketik aja s.id/deminor_update ya. Nanti Anda akan diarahkan ke website ini, ID Cloud House. Kenapa harus menggunakan link barusan? Itu agar Anda bisa mendapatkan diskon 50% dari Dominor Update ya. Oke, langsung saja. Caranya adalah misalkan Anda ingin mendaftarkan domain ya, domain dan hosting, Anda tinggal pergi aja ke sini di bagian bawah ya. Misalkan DMU. Ini DMU itu Dominor Update singkatannya ya. Kita cek, misalnya di sini saya ingin menggunakan domainnya itu .id. Tadi kan udah ada ya. Ini tulisannya selamat, dmu.id itu available, ada ya. Dan di sini harganya berapa? 15 juta. Waduh, mahal banget ya. Domain.id emang domain premium di Indonesia ya. Di top country level domain Indonesia. Dan sekedar refreshing, domain itu ada yang namanya top level domain, yaitu adalah .com, .net, .org, .biz, dan lain-lain. Kemudian ada juga country level domain. Misalnya country level domain itu adalah domain bagi suatu negara ya. Misalnya adalah .id itu untuk Indonesia, misalnya .in itu biasanya untuk India kalau nggak salah ya, .us itu United States, dan lain-lain. Nah, dalam country level domain itu ada juga sub country level domain. Misalnya ID ya, country levelnya Indonesia, ada .web.id itu untuk yang personal ya. Kemudian ada sch.id, biasanya itu untuk sekolahan. Kita lihat detailnya di sini banyak sih ada ya. Kita back lagi, domain. Ini ya, my ID, kemudian my ID itu ya ini gratis juga untuk personal, bukan gratis sih, murah. .co.id itu untuk perusahaan, kemudian sch.id tadi adalah untuk sekolahan, ACID itu biasanya untuk universitas atau lembaga pendidikan ya, ya di atas SMA gitu. Kemudian ORID itu untuk lembaga non-profit, web ID ini bisa buat perseorangan juga, dan ponpes.id itu biasanya untuk pondok pesantren. Ini dilihat harga-harganya seperti ini. Tadi kenapa dmu.id mahal banget ah? Oh iya, kalau misalnya nama domain kurang dari atau sama dengan 5 huruf, itu masuknya ke premium ya, premium domain. Itu harganya sangat-sangat mahal. Tadi Anda lihat dmu.myid itu dihargai 15 juta rupiah. Oke ya, nih kayak 15 juta .id-nya. Oke, kita abaikan saja. Kita misalnya mau ambil yang
dmu. Misalnya apa ya? Bebas sih. Pastikan nama domain itu yang merepresentasikan situs Anda. Kalau misalnya Anda pengen jual baju, ya bisa saja kasih nama jualbaju.com atau lain-lainnya sesuai dengan tujuan Anda ya. Usahakan pembelian nama domain itu identik dengan usaha atau mudah diingat dan gampang dicari ya. Kalau mudah diingat kan gampang. Misalnya jualanbaju.com, kita cari lagi. Jualanbaju.com itu nggak ada. Misalnya jualanbaju.us ya, kita add. Ini cara belinya kayak gini. Kemudian kita continue. Ini pilih aja, DNS management itu free. Ini kalau Anda membutuhkan ID protection. ID protection itu fungsinya untuk menyembunyikan detail-detail dari registrar. Misalnya kita kan daftar domain, itu kan ada data-datanya biar nggak ketahuan ya. Jadi kalau ini dicentang nanti kita bayar 85.000 per tahun. Tapi data-data kalau di whois recordnya itu diprotect. Nah ini, kenapa saya pilih .us ya? Ini ada syarat-syarat yang lain. Kita ulangi lagi, cari yang susah juga ya. Kita cari lagi deh. Misalnya nih, namanya ya jangan seperti ini lah. Ini ada nih .com available, kita add, kita continue. Ini bisa dihilangin nggak? Ini kita hilangin aja, bisa nggak? Lah, ini nggak apa-apa, udah terlanjur ya. Ini udah terlanjur masuk, biarin nanti di. Nah ini name servernya dia akan otomatis keisi ya. Nah ini fungsinya kalau kita beli di domain itu di satu provider sama hostingnya, biar kita nggak perlu setting seperti ini. Ini otomatis akan dapat IP-nya seperti itu. Kita klik continue. Ini, aduh. Nggak bisa di remove ya? Kita coba remove. Kita coba ulangi, bisa nggak? Ini kita lihat di chartnya, kita kosongin dulu. Tidak bisa. Oke, terpaksa kita ulangi dari awal deh. Oke ya, kita ulangi dari awal. Saya minimize dulu, doing. Kita ketikkan s.id/deminor update. Sampai di sini kita pilih nama domainnya apa. Coba website.com misalnya. .com. Cek. Coba website.com-nya tersedia, kita add to chart, kemudian continue. Ini dipilih karena free, kemudian ID protection tadi udah saya sebutkan untuk menghide apa ya, DNS query-nya. Kita lihat di sini misalnya kita lihat ya, detik.com. Nih.
fungsi dari tadi ID protection itu melindungi ini nih, siapa yang registrasi ya. Jadi nanti kalau diklik kayak gini tuh nggak munculnya itu private atau apa gitu ya. Oke, nanti nggak muncul untuk detail dari orang yang mendaftarkannya. Fungsinya adalah untuk menghindari spam. Biasanya banyak yang email spam masuk kalau misalnya DNS protectionnya nggak diaktifkan. Kayak di sini ini biarin bromo.cloudhost.id, rinjani.cloudhost.id biarin. Lalu kita klik continue. Nah, di sini kita milih untuk hostingnya ya. Mana hostingnya? Oke, ini baru hosting domain aja. Kita klik continue dulu untuk menambahkan hosting. Misalnya di sini kita pilih yang mana nih? Karena tadi udah saya sebutkan kita akan mendapatkan diskon 50%, Anda tinggal pilih saja. Ini kan billing tagihannya itu bisa per bulan sampai tahunan nih. Kalau Anda punya budget lumayan 50% itu bisa digunakan. Bisa berlangganan setahun dengan harga separuh harga bayarnya. Anda tinggal pilih aja ya. Misalnya Entrepreneur Pro nih. Nah, ini pilih yang ini ya, use a domain already in my shopping cart. Berarti domain kita kan udah ada di shopping cart tadi. Ini kan coba website.com use. Nah, di sini billing cycle-nya Anda mau pilih yang mana nih? Saya bisa memberikan Anda diskon 50% ya untuk semua billing ini. Dari monthly sampai annually aja ya. Kalau misalnya 2 tahun, 3 tahun itu nggak dapat diskon. Jadi Anda kalau pilih monthly pun dapat diskon 50%, quarter, seperempat tahun ya, quarter, 3 bulanan. Kemudian setengah tahunan atau tahunan Anda mendapatkan diskon 50%. Kayak sampai di sini lanjut, kemudian pemilihan data centernya Anda pilih mau yang di Jakarta, Inggris ataupun Singapura. Paling aman pilihnya Singapura. Kenapa? Karena ini cepat diakses dari Indonesia dan juga cepat juga diakses dari luar negeri. Kemudian available add-on nggak usah dipilih karena nanti di dalam si panel itu semua hampir udah tercukupi lah ya. Oke, di sini kita klik continue. Nah, di sini kan udah ada keterangan coba website.com mempunyai hosting. Oke, kita klik continue lagi. Sampai di sini total billingnya adalah 797.500. Mahal kan? Mahal. Ya enggak juga sih. Ini space-nya gede soalnya. Anda bisa mendapatkan diskon 50%. Caranya adalah sebagai berikut. Oke, di sini Anda isi ya. Karena kalau Anda belum memiliki data di ID CloudHost, kita berarti pilih bikin ID baru. Kita isi ya. Kemudian ini bisa diisi misalnya dari mana Anda mendapatkan info ini. Misalnya dari other boleh. Kemudian masukkan password.
Oke. Ini pakai kontaknya seperti di atas tadi. Pilih pembayarannya di sini macam-macam, ada Bank BRI, Bank Mandiri dan lain-lain. Ada juga kartu kredit, ada juga gerai retail. Gerai retail ini misalnya Indomaret, Alfamart. Ini mau dicentang atau enggak usah. Nah, di sini promotion code untuk mendapatkan diskon 50%, ketikkan aja Dominor Update ya. Kemudian klik validate. Nanti Anda akan mendapatkan potongan harga 50%. Ini dia. Jadi 467.000. Oke. Kemudian Anda pilih centang yang ini ya. I have read and agree, kemudian klik checkout. Ini harusnya oke, udah. Ini kenapa kayak gini? Kita klik lagi, sign up. Tunggu ya, sampai selesai. Nanti kalau udah selesai, Anda akan mendapatkan email konfirmasi untuk cara pembayaran dan lain-lain ya. Cara pembayarannya ke, misalnya tadi kan saya pilih ke BCA. Anda tinggal transfer ke rekening BCA tersebut dalam waktu kurang dari 5 menit itu akan aktif ya domain Anda ya. Kalau domainnya mungkin ada 20 menitan atau 10 menitan. Nah, ini dia. Anda diwajibkan transfer ke sesuai dengan invoice Anda. Jangan lihat seperti ini. Ini kan contoh. Nah, misalnya saya di sini diminta transfer ke nomor BCA. Kemudian di berita transfernya dimasukkan ini invoice sekian, totalnya sekian. Oke, anggap aja Anda udah transfer, nanti akan otomatis aktif. Sampai di sini proses pembelian hosting dan domain udah selesai. Anda tinggal menunggu email kalau udah bayar ya. Setelah proses pembayaran berhasil diverifikasi, Anda tinggal masuk ke bagian service, kemudian my service ya. Klik di sini, nanti Anda sesuaikan dengan yang barusan Anda beli. Nanti akan muncul berarti coba website.com dan juga cloud hosting cPanel namanya apa gitu ya kan. Coba website.com juga. Kemudian kita pilih yang cloud hostingnya. Oke ya. Sampai di sini ini adalah tampilan dari panel utama di ID Cloud Host. Kalau kita mau masuk ke cPanel, ini tinggal klik kanan aja. Nanti kita akan masuk ke cPanel. Di sini kita bisa mengelola hosting atau hostingnya ya. Kalau domain kan dia cuman sekali beli aja, cuman buat nama. Dan untuk pengenalan cPanel nanti akan kita lanjutkan di video selanjutnya. Pastikan Anda subscribe, like, dan komentar jika ada ingin ditanyakan. Oke ya, nanti kita akan membahas cPanel. Terima kasih banyak, sampai jumpa di video selanjutnya.